Assalamualaikum teman-teman semua. Kemarin kita sudah belajar mengenai integral sebagai anti turunan. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari video kemarin. Kita hari ini akan belajar mengenai rumus-rumus dari integral tak tentu. Yang pertama ada rumus dasar. Nah, rumus dasar yang pertama adalah jika ada integral dx, maka hasilnya x plus c. Kemudian rumus yang kedua, jika ada integral a dx, maka hasil integralnya adalah ax plus c. Teman-teman sekalian, yang membedakan antara rumus 1 dan rumus 2 adalah sama-sama untuk konstanta pengintegralan bilangan. Namun yang untuk rumus 1 itu pada bilangan 1. Dan untuk yang rumus 2 itu selain bilangan 1. Misalnya 2, 3, dan seterusnya. Nah, nanti misalnya ada soal integral 5 dx, maka hasilnya adalah 5x plus c. Jadi untuk setiap bilangan jika kita integralkan, maka kita tinggal menambahkan x. Begitu ya teman-teman. Kemudian untuk rumus yang ketiga yaitu integral pangkat. Nah, integral pangkat ini adalah dasar. Nah, nanti kita setiap mengintegralkan maka sering menggunakan rumus integral pangkat ini. Jadi di sini rumusnya adalah integral x pangkat n dx. Maka cara pengerjaannya adalah 1 per n plus 1. Jadi pangkatnya ditambah 1. Kemudian x pangkat n plus 1 tambah c. Nah, untuk menambah pemahaman, maka kita akan latihan soal bersama-sama. Oke, untuk soal yang pertama adalah integral x pangkat 4 dx. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita menerapkan rumus dari integral pangkat yang ada di slide sebelumnya ya. Jadi rumusnya seperti ini. Kemudian di sini yang bertindak sebagai n itu adalah 4 karena di sini 4 sebagai pangkat. Kemudian kita tinggal mengaplikasikannya ke rumus ya teman-teman, sehingga menjadi 1 per 4 plus 1 x pangkat 4 plus 1 plus c. Sehingga hasilnya 1 per 5 x pangkat 5 ditambah c. Nah, begitu ya teman-teman, mudah kan? Oke, kita lanjut ke contoh 2. Di soal nomor 2, soalnya itu integral 1 per x pangkat 3 dx. Nah, penyelesaiannya sama seperti contoh soal nomor 1. Namun di sini pangkatnya berada pada penyebut. Sehingga untuk memudahkan kita menghitung, maka kita ubah dulu pecahan ini menjadi bentuk biasa. Caranya dengan menaikkan ya bilangan pangkatnya ini ke atas. Nah, ketika bilangan pangkat yang berada di penyebut kita naikkan ke atas, maka bentuk pangkatnya menjadi min, sehingga di sini menjadi x pangkat min 3. Lalu seperti biasanya kita lakukan pengoperasian seperti pada integral pangkat. Di sini yang menjadi n itu adalah min 3. Nah, sehingga menjadi 1 per min 3 plus 1 x pangkat min 3 plus 1 plus c. Jangan lupa ya. Kemudian kita tinggal operasikan menjadi 1 per min 2 x pangkat min 2 plus c. Nah, supaya pangkatnya tidak min, maka kita kembalikan lagi ke bentuk pecahan. Sehingga menjadi 1 per min 2 x pangkat 2 plus c. Nah, mudah kan teman-teman? Kita lanjut ke contoh 3 ya. Yaitu soalnya integral x akar x dx. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti contoh 1 dan 2 ya teman-teman. Namun di sini ada bentuk akar. Maka kita jumlahkan untuk pangkatnya dulu.
di sini ada 2x ya. Kemudian untuk yang x pertama itu pangkatnya 1. Kemudian untuk yang x yang berada di dalam akar itu pangkatnya bernilai setengah. Sehingga kita jumlahkan, yaitu 1 ditambah setengah. Setelah dijumlahkan maka pangkatnya menjadi 3/2. Kemudian dengan menggunakan rumus integral pangkat, maka kita tinggal mengaplikasikannya. Sehingga menjadi 1/3/2 plus 1, kemudian x pangkat 3/2 plus 1, tambah c. Kemudian setelah kita jumlahkan, 3/2 plus 1 itu hasilnya 5/2. Sehingga didapatkan hasilnya 1/5/2 x pangkat 5/2 plus c. Nah, begitu untuk contoh dari soal yang dari rumus dasar. Nah, kalian jangan lupa mencatat ya teman-teman, supaya ilmu yang kalian pelajari tidak begitu saja lupa. Jadi biar terus ingat. Kemudian di sini kita beralih ke rumus selanjutnya. Di sini ada integral perkalian skalar. Jadi di sini rumusnya adalah integral k fx dx, maka kita bisa mengerjakan k kemudian integral fx dx. Jadi di sini k itu adalah sebuah bilangan. Nah, di sini itu sama seperti integral pangkat. Namun pada di contoh integral pangkat, di sana hanya variabel, belum ada bilangan di depannya. Namun untuk integral perkalian skalar ini nanti terdapat konstanta di depan variabel. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita latihan soal ya. Jadi di sini ada soal integral 4x pangkat 3 dx. Nah, untuk penyelesaiannya maka kita keluarkan dulu bilangan 4-nya. Kemudian kita tinggal mengintegralkan yang bagian x pangkat 3 dx. Kemudian kita menggunakan prinsip dari integral pangkat, maka hasilnya seperti ini. 4 dikali 1/3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 plus c. Nah, sehingga kita tinggal menjumlahkan, dihasilkan 4 kali 1/4 x pangkat 4 plus c. Kemudian pada 4-nya kita bisa coret sehingga didapatkan hasil akhir x pangkat 4 plus c. Nah, begitu ya. Jadi sangat mudah. Oke teman-teman, selanjutnya ada integral penjumlahan dan pengurangan. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Integral fx plus gx dx, maka untuk mengerjakannya kita bisa memecahnya, sehingga kita mengerjakannya menjadi integral fx dx ditambah integral gx dx. Nah, begitu pula berlaku untuk pengurangan. Kita langsung ke latihan soal ya. Di sini ada soal integral 2x min 1 dikali x plus 3 dx. Nah, kita untuk menyelesaikannya, maka kita kalikan dulu bentuk aljabar ini yang berada di masing-masing kurung. Nah, kita menjadikannya menjadi satu kesatuan. Sehingga kita kalikan, ingat ya kalian pada saat materi aljabar untuk mengalihkan bentuk seperti ini. Sehingga nanti setelah dikalikan menghasilkan 2x kuadrat ditambah 5x min 3 dx. Kemudian berdasarkan rumus integral penjumlahan dan pengurangan, maka kita bisa memecahnya. Nah, di sini kita bisa memecah menjadi 3. Yang pertama, kita mengintegralkan integral 2x kuadrat dx. Kemudian integral 5x dx. Kemudian dikurangi integral 3 dx. Nah, berdasarkan dari rumus integral perkalian skalar, maka di sini 2x kuadrat, 2-nya kita bisa taruh di depan integral, sehingga kita tinggal mengintegralkan x kuadrat dx. Begitu pula dengan 5x, kita pindahkan 5 di depan integral. Kita mengintegralkan yang x dx.
Kemudian untuk yang 3 itu supaya memudahkan kita, maka kita tambahi X dengan pangkat 0. Kenapa pangkat 0? Karena semua bilangan yang dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Di sini X pangkat 0 bernilai 1, sehingga tidak merubah nilai dari 3. Oke, kemudian kita tinggal mengintegralkan satu-satu ya teman-teman. Di sini langsung pada X pangkat 2, kita tambah pangkatnya dengan 1, sehingga menjadi, di sini saya langsung tulis ya, 2/2 plus 1, karena sama saja ya nanti. Kemudian X pangkat 2 plus 1 ditambah C1. Kemudian begitu juga dengan ini, berarti pangkatnya tambah 1. Sehingga di sini kan X pangkatnya tidak ada. Nah, ini pangkat ini adalah 1. Kemudian 5 dibagi 1 plus 1. Kemudian X pangkat 1 plus 1 tambah C2. Kemudian untuk 3, berarti 3 dibagi 0 plus 1. Pangkatnya karena 0. Kemudian X pangkat 0 plus 1 ditambah C3. Kemudian kita kelompokkan sehingga menjadi 2/3 X pangkat 3, kemudian ditambah 5/2 X pangkat 2, kemudian min 3X ditambah C1, C2, dan C3. Kemudian di akhir kesimpulan di sini C-nya cukup kita tuliskan C saja ya. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, begitu ya teman-teman. Mudah kan? Nah, apabila kalian masih bingung, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Nah, kita pada video kali ini belajarnya sampai sini dulu ya. Nanti di video selanjutnya, kita akan bahas rumus mengenai integral dengan metode substitusi. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.